Kawan kita dari mana? Sebelumnya dari agama mana sebelumnya? Dari Kristen. Kristen, Protestan berarti ya? Iya, Kristen Protestan. Iya. Boleh saya tampilin orang ini ya? Boleh. Ya. Boleh. Silakan. Boleh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Protestan Ini katanya. Gurunda, Bang Cuma. Iya Pak. KTP-nya ada nggak? KTP ada. Oh iya, lanjut. KTP-nya ada. Terus boleh nggak kami tahu apa yang melatar belakangi sampai saudara harus meninggalkan Kristus yang begitu dahsyat, menjanjikan keselamatan bagi saudara-saudara Kristen gitu. Karena tergerak dari hati aja sih Pak. Gerak dari hatinya. Iya. Ya. Izin, boleh bertanya sedikit Bang? Iya. Sering mengikuti dialog lintas agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda, Barmonito. Sering mengikuti dialog lintas agama ini Bang? Saya nggak pernah mengikuti. Kalau saya ngikutin saya. Yang membuat Anda mulai ragu dengan keyakinan Anda terdahulu apa Bang? Ya, karena dari diri saya juga udah jarang buat ke gereja atau ibadah gitu Bu. Dan yang menarik di Islam ini apa Bang? Sehingga Anda ingin bersyahadat? Toleransi sangat tinggi. Toleransi. Iya. Oke, silakan lanjut. Berarti lengkap KTP apa ya Bang ya? Iya Bu. Oke lanjut yang lain. Host. Gimana? Siap. Saya lanjut aja ceritanya dulu sebelum Bang Sukma masuk kembali. Jadi apa hari ini sudah mantap ingin bersyahadat? Sudah Bu. Mana Bang Sukma? Masyaallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin Bang Ayi, karena Bang Ayi juga ini mantan Katolik, mau tanya-tanya apa, silakan Bang Ayi. Nah, silakan Bang. Dibimbing oleh Gurunda. Masya Allah. Iya. Salam kenal saudara Adit. Sorry tadi ada sedikit kredit. Ini Ya. saya Yohanes Pak. Oh, Yohanes ya. Iya. Tadi dari Protestan kan ya? Iya, Protestan Pak. Masya Allah. Tadi saya tidak dengarkan apa yang melatar belakangi saudara ingin meluk Islam gitu. Yang melatar belakangi sampai ingin meluk Islam. Ya karena toleransi sangat tinggi, berbaur juga Pak dalam suku. Tapi kan nanti setelah masuk Islam banyak aturannya. Iya Pak. Sholat, Iya. harus puasa, harus sunat. Iya. Ya Alhamdulillah, Masya Allah. Masih sering ke gereja? Udah enggak? Sudah lama nggak ke gereja? Iya, udah lama nggak gereja juga. Oh, terus gimana dengan keluarga kalau sudah tahu adik Sudah. ini jadi Muslim? Orang tua sudah tahu dan keluarga juga sudah tahu Pak. Apa respon mereka? Kaget sih. Tapi mereka nggak ngelarang. Tidak. Syukurlah. Ini di kota mana kalau boleh tahu? Saya di Jakarta Barat. Oh, Jakarta. Kebetulan saya juga lagi di Jakarta ini. Kenapa? Syukurlah. Ya kami sementara di Jakarta sekarang. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sudah merelakan Yesus bukan lagi sebagai juru selamatnya. Iya Pak. Tapi juru selamatnya nantinya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Iya.
Jadi gimana teman-teman sekalian, secara identitas apa sudah ada yang terima KTP-nya atau gimana? KTP-nya ada sama saya Bang Zuma. Bisa nggak dikirim lewat DM Boleh. ke Saya kirim Bunda Rahma? Ke Bunda Rahma. Kirim ke aku. Lengkap nomor WA-nya juga, Bang. Iya, semua saya Supaya kirim nanti ke Mas. ya. Ya kirim aja di Bunda Rahma itu di bawah saya. Ini nomor WA aku Bang ya, ini nomor WA aku Bang, izin ya nomornya. Baik. Ini lanjut Bu. Silakan teman-temannya di tap-tap layarnya, di share-share ke Oten supaya Oten melihat di sini. Itu Bang, Memang pikir. nomor WA aku Bang di bawah itu. Kirim ke situ. Itu nomor WA-nya tuh. Iya Pak. Sudah. Sudah. Iya, silakan. Lanjut. Mungkin sebelum di ini ada teman-teman mau ini Bang Ayi. Oh, Bang Ayi. Bang Dalbo. Itu Bang Suma. Lama kan nggak dari dulu mau sapa Bang Suma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya perkenalkan diri saya. Nama saya penuh saya Muhammad Azhari bin Muhammad Afek. Ya. Ini saya daripada Malaysia, yaitu Sabah, Kota Kinabalu. Dan Masya Allah. dulu saya Katolik. Oke. Oh, mu'alaf juga berarti ya? Malam. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu Iya, sudah berapa lama mu'alafnya? Ini jaringan saya yang gangguan atau di sebelah sana teman-teman? Ya dia Bang Suma. Beliau jaringan saya menulis Islam. Jadi Islam ini adalah ajaran Bang Suma. Bang Islam itu putus Bang Ayi. akan gui lagi. Memang benar-benar Islam. Alhamdulillah. Bang, Malaysia putus-putus Bang Ai. Bang Dalbo, saya sudah undang Ustadz Ali, kosongkan satu ininya kamarnya. Iya. Ya, Alhamdulillah sahabat sekalian. Nanti saya Silakan. Jangan deh, di situ aja deh. siap. Ya, Belum Alhamdulillah. terkiring, Bang, belum terkiring. Data-datanya iya. Data-datanya dikirim Ibu. Sekarang ya. Iya. Iya. Baik. Dikirim ke WA. Kalau saudara Yonatan ini, Yonatan apa? Yonatan ya? Yohanes. Saudara Yohanes langsungnya juga nonton, iya. Nonton dialog lintas agama pernah? Belum pernah dia. Cuma saya terangin beberapa ayat di Bible. Kebetulan saya memang ada kan di aplikasi di HP saya. Saya coba terangin ke dia gitu beberapa. Iya. Masya Allah. Tinggal. Alhamdulillah. Jauh ya? Jauh. Sebentar. Ini di bawah ada yang nulis Nabi Muhammad dengan tuduhan yang tidak senonoh ya. Dikatakan Nabi kita itu dengan tuduhan seperti itu. Kristen-Kristen seperti inilah yang butuh diobati otaknya. Mereka yang dari awal sudah diracuni otaknya dengan fitnah terhadap Nabi, mereka inilah yang kemudian harus diobatin. Saudara Betliar ini mengatakan beliau cabul, tapi tidak ada data, tidak ada sumber, tidak ada kemudian pernyataan dari manapun terkait beliau dengan tuduhan itu. Yang saya tahu
di dalam kitab saudara itu banyak menceritakan tentang ketelanjangan. Maaf, seperti buah dada di Jabanyama, kemudian buah zakarnya seperti sakar kuda. Justru kitab Anda itu yang mencerminkan ajaran pencabulan. Ya. Belum lagi sosok yang Anda sembah itu pernah ditelanjangin, pakaiannya diperebutkan hingga tinggal kalau tidak salah di gambar-gambar yang menunjukkan identitas Tuhan Anda itu tinggal menggunakan sempak. Nah, yang cabul itu kan begitu, cabul tampil di depan umum tanpa menggunakan pakaian, itu cabul namanya. Jadi saudara tolong diperbaiki narasinya lagi ya. Nabi Muhammad dengan tuduhan Anda itu tidak akan membuat agama Anda itu lebih baik. Sudahlah keadaannya seperti itu, Anda perparah lagi dengan menuduh baginda Rasul Muhammad SAW dengan tuduhan yang tidak benar. Anda harus tahu bahwa Yesus itu diutus bukan pada Anda. Yesus itu diutus hanya untuk orang Yahudi. Kecuali iblis ya. Iblis itu mengaku akan menyesatkan seluruh umat manusia. Satu-satunya nabi yang diutus untuk Anda itu hanya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah Anda harusnya pelajari, beli kitabnya, kitab Sirah Nabawiyah Anda baca untuk lebih mengenal pribadi beliau Nabi Muhammad. Saya pun rindu ingin mengenal siapa Paulus itu, ingin mengenal siapa Lukas, siapa Markus, siapa penulis Yohanes, siapa penulis buku Matius. Tapi saya tidak pernah menemukan ada kitab yang menceritakan tentang sejarah hidup mereka. Paulus ingin saya tahu ini orang siapa nama bapaknya, siapa ibunya, gimana hidupnya dalam sehari-hari, pada saat dia kecil, pada saat dia remaja, anak-anak, dewasa, dia seperti apa. Tapi sepi, tidak ada buku yang menceritakan tentang kehidupan Paulus. Tidak ada buku yang menceritakan, membahas karakter dia. Begitu juga penulis-penulis atau pengarang-pengarang kitab saudara. Sedangkan kalau Anda ingin tahu tentang Nabi Muhammad, ya, cuma mohon maaf itu udah dikirim KTP-nya ke Deng Ali tadi tuh kalau nggak salah tuh kontaknya situ. Deng Ali siapa ya? Udah diterima ya? Ada Bu? Iya ada. Ini iya Gurunda, namanya Yohanes Christian. Iya. Oh siap. Kristen. Silakan. Nah, mau kakaknya sekalian nggak ini Bunda? Kakak boleh kalau mau. Iya, nanti tanda tangan di atas kertas putih, dipoto supaya tanda tangannya nanti di scan untuk masuk di dokumentasi sertifikat mualafnya gitu. Itu ya teman-teman sekalian, terutama yang menghujat tadi di bawah. Silakan Anda beli buku kitab Sirah Nabawiyah, Anda baca sejarah Nabi Muhammad. Jangan Anda mengetahui beliau dari isu-isu atau dari fitnah-fitnah orang yang membenci beliau. Beli kitabnya, baca langsung, biar Anda tahu, oh ternyata seperti ini Nabi Muhammad. Baca kitabnya. Ya, kalau ada buku atau kitab yang menceritakan tentang sejarah hidup Paulus pun saya akan baca. Sayangnya nggak ada. Nah, kesempatan Anda untuk membaca sejarah hidup Nabi Muhammad itu di kitabnya Sirah Nabawiyah. Beli itu, pelajari, baca. Supaya Anda bisa berbicara sesuai dengan fakta. Anda menuduh Nabi kami cabul itu fitnah. Itu nggak ada ilmu itu, nggak ada informasi itu. Orang-orang sejazirah Arab mengaguminya, menyanjungnya. Oke? Kenapa justru Anda yang hidup 2000 tahun, 1400 tahun setelahnya justru memfitnahnya dengan cara tidak benar. Oke, mungkin Bunda Rahmat sudah, kita langsung bisa syahadat. Sudah ada ininya berkasnya. Kakaknya udah masuk ya Bunda ya? Kakaknya belum. Oh iya ada. Boleh lanjut Gurunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Alif, Ketua Apologet Islam Indonesia. Dinda Natali. Salam.
Waalaikumsalam. Dewa dan semuanya. Gurunda dan semuanya. Bentar. Waalaikumsalam semua. Ya, Masya Allah. Oke, kita bisa langsung syahadat ya. Iya Pak. Oke. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, siapa Yesus ini menurut saudara? Kenapa? Yesus ini siapa menurut saudara? Yesus. Yesus ini siapa? Ya. Kalau untuk dulu sih Tuhan saya. Sekarang Terus sekarang sih bukan. apakah Anda akui bahwa dia hanyalah ciptaan? Iya saya akui. Yesus adalah? Nah, Oke, baik. Ini tak ada paksaan kan untuk meluk agama Islam? ada Pak. Ada ya. Tangannya satu tangan simbol satu Tuhan ya. Ikuti saya ya. Iya Pak. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahim. Rohim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ini juga saudara sudah menjadi seorang Muslim, sudah Ya, Pak. mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah penutup para rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Alif, Ketua Apologet Islam Indonesia, untuk mendoakan antum, dan mohon kiranya semua doa-doa beliau nanti adik ini ucapkan amin, amin, amin. Khusuk. Anda pikirkan bahwa sekarang ini saya sedang disaksikan oleh sang pemilik alam raya ini, sang pemilik alam semesta ini. Saya sedang dilihat, saya sedang didengarkan oleh sang pemilik alam semesta. Amin, amin. Bilang aja gitu ya. Ya, ketika Ustadz kita berdoa, diaminkan aja. Masya Allah. Ya, subhanallah. Ya, silakan Dinda Alif diambil alih. Assalamualaikum. Sahabatku Bang Indra. Barakallahu fikum. Lanjut Dinda, lanjut. Baik, terima kasih Gurunda dan semuanya yang ada di sini. Seperti biasa, kami sebelum berdoa ingin mengetahui lebih jauh dulu sedikit berkaitan dengan orang-orang yang di sekitar saudaraku. Ini manggilnya aku siapa namanya, maaf? Yohanes. Aditya. Iya Pak, Yohanes. Oke. Yohanes 1 nomor 1. Salah. Ada Yohanes, saudaraku. Iya, Pak. Begini maksudnya. Apakah dalam keluarga itu baru Anda sendiri yang mualaf? Baru saya dong yang mualaf. Cuma kalau untuk keluarga besar udah ada. Oke. Ayah ibu masih non-muslim? Masih Kristen. Masih. Adik kakak? Saya anak tunggal. Oh, baik. Cuma Baik. itu yang di kakak cuma kakak angkat. Masuk ke kakak. Oke. Baik, nggak apa-apa. Tentu Anda berharap sekali orang tua, ayah dan ibu itu menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan ya? Iya Pak. Oke, baik. Kita berdoa nanti khusus sejenak. Biasa sering kami menggunakan juga terjemahannya agar teman-teman yang belum memahami agar memahami, dan tolong nanti diaminkan ya. Dan juga izin para guru semua, Gurunda, Ahidewa dan semua di sini host, Pak Indra, kita berdoa sejenak, mohon bantu aminkan dari orang yang soleh semuanya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah ighfir lana, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ini ya Allah yang begitu banyak dosa ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas semua karunia dan rahmat juga nikmat yang Engkau curahkan kepada kami semua ya Allah. Jangan sampai kami ini menjadi hamba yang kufur terhadap semua nikmat. Amin. 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 Jaringannya. Bunda, telepon dulu Bang Ali. Dia yang angkat. Dia telepon. Angkatlah. Sabar Bang ya, beliau kepental jaringan. Ini apa? Enggak. Ya udah. Mana Bang Ali? Coba. Naikkan dulu Bunda. Belum kelihatan Bang Dalbo. Sekali belum kelihatan. Oh ini. Isi dulu Dewa atau Gurunda, isi dulu sedikit. Gurunda, diisi dulu. Mic mute Bang Zuma. Berunda Zuma. Mute. Iya, salibnya belum ada. Belum. Di bawah tadi barusan ke di Jamba tapi belum bisa naik. Ini udah di Jamba. Udah diundang. Ini noise di tempatnya ini ya. Saudara Adit ya. Iya Bang Zuma. Oke. Enggak ada suara noise. Oh. Saya mute dulu. Dosa salibnya mana? Jaringannya mungkin Bang. Nanti saya telepon coba. Ya kita sembari tunggu teman-teman sekalian ya. Doa itu kita serahkan kepada Ustadz kita. Doanya. Biasanya doa itu lebih diijabah kemudian oleh Allah ketika orang yang memelihara wudhu. Ya, sesalib itu salah satu sahabat yang sering melihara wudhu beliau. Sehingga kita tunggu beliau, nanti kalau misalnya beliau betul-betul ada gangguan, ya nanti Bunda Rahma yang pimpin doa. Kabar ya. Tunggu nggak apa-apa. Iya. Permisi, mohon maaf. Iya. Gimana? Ini ada yang chat Julius ya, betul ya? Iya.
dari Yayasan Apologet Islam ya? Iya, kenapa beliau? Oh iya. Takutnya yang ngechat orang lain gitu. Ini Oh, nanya posisi soalnya. Oke, baik, terima kasih. ya itu tim kita. Baik Bang Zuma. Ya, kita kembali lanjutkan doa ya. Silakan Dinda Alif. Oh, Masya Allah, terputus semua jaringan ini. Baik, ganti perangkat. Oke, izin lanjut ya, mohon maaf kalau nanti ada pengulangan, mohon maaf. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, terima kasih atas semua rizki yang kau berikan kepada kami, ya Allah, atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami, ya Allah, terutama nikmat yang paling terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, ya Allah. Ya Allah, di antara kami banyak saudara-saudara kami yang sampai detik ini masih belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Allah. Ada di antara kami, ibu kami atau ayah kami, mereka orang-orang yang kami sayangi, juga adik kakak kami atau semua orang-orang yang sudah baik kepada kami, namun masih dikeraskan hatinya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih tidak mau lidahnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami memohon kepada Engkau, ya Allah, dan mohon diaminkan oleh semua saudara-saudari kami, ya Allah. Orang-orang yang kami cintai itu, lembutkan hati mereka, ya Allah. Lembutkan ibu bapak kami, lembutkan adik kakak kami, ya Allah, sehingga dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Allah. Karena kami sangat rindu nanti berkumpul dengan mereka di dalam kehidupan yang abadi di jannah-Mu, ya Allah, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dan orang kami sayangi. Ya Allah, sembuhkanlah di antara kami sekiranya masih ada yang sakit atau sedang terbaring lemah, ya Allah. Berikan kesabaran dan ketabahan kepada mereka, ya Allah. Jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa, ya Allah. Dan mudahkan setiap urusan saudara-saudari kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu yang sudah ada pada diri kami, ya Allah, setelah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau pemberi anugerah terbaik kepada kami semua, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan Engkau, ya Allah, berikanlah kami generasi keturunan dan pasangan orang-orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Jadikanlah mereka penerus pejuang agama-Mu, ya Allah. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah kesabaran dan ketabahan kepada guru-guru kami, ya Allah, kepada para pejuang Islam, ya Allah. Kuatkan pendirian mereka, ya Allah, terutama para panglima kami, ya Allah. Panglima kami, ya Allah, dan guru kami di sini, ya Allah, dan seluruh para pejuang Islam, ya Allah. Kuatkan pendirian mereka, kokohkan pendirian mereka, ya Allah. Mudahkan setiap urusan mereka, ya Allah. Wansurna alal qaumil kafirin. Berikanlah pertolongan-Mu kepada kami semua dalam mengalahkan hujah-hujah kaum kufar, ya Allah. Wansurna ala qaumil hasidin. Berikan juga kami kekuatan dalam melawan orang-orang hasad, ya Allah. Wansurna ala qaumil munafikin. Berikut juga orang-orang yang munafik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah semua kebaikan di dunia ini juga di akhirat nanti, ya Allah, dan masukkanlah kami bersama dengan orang-orang yang kami sayangi dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ke dalam jannah-Mu bersama-sama di dalam kehidupan surga, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah barakat suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mohon maaf kalau tadi ada gangguan teknis sebelum dilanjutkan ke guru-guru kami. Saudaraku Yohanes, ya,
Jangan lupa di momen Iya, Pak. yang bahagia ini dan di momen yang paling penting ini, sering-sering bermunajat kepada Allah agar dilembutkan hati orang-orang yang dicintai, menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kita bersama di dunia ini paling hitungannya puluhan tahun. Tapi hitungan yang tidak tahu jelas berapa jumlahnya di kehidupan yang abadi, yaitu di surga. Itulah yang kita rindukan, berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Banyak berdoa ya. Dan juga jangan lupa sedikit pesan sebelum dilanjut, sesuai dengan perintah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadi bertahap, lakukan apa yang menjadi perintah, jalankan apa yang menjadi larangan, jauhi. Itu di dalam Islam. Kalau sudah menjadi seorang muslim, ya, bertahap, perintah, sholat, wajib jalankan. Kalau belum sunat, segera disunat. Dan semua kewajiban, apa yang menjadi kebiasaan ketika bertentangan dengan aturan Islam, hindari, jauhi. Karena di dalam Islam itu ada aturan, dan aturan itu untuk kebaikan si pemeluknya. Begitu ya. Selebihnya silahkan saya serahkan kepada guru-guru yang lain. Saya izin kembali tutup kamera dulu. Insya Allah. Ya, apa rencananya? Rencananya setelah Islam, rencana yang paling dekat dalam waktu dekat ini apa? Agenda Yohanes. Rencana ke depan. Suaranya noise nggak sih? Noise. Ya, rencana ke depan setelah meluk Islam ini apa kira-kira yang ingin adik ini lakukan dalam waktu dekat gitu? Kalau untuk rencana sih belum tahu ya Pak ya. Ya, sudah sunat belum? Sudah. Ya, Alhamdulillah. Kalau saya sarankan sebagai seorang Muslim, Hah? langkah awal yang adik ini harus lakukan sekarang ini adalah belajar sholat. Iya Pak. Belajar sholat, belajar ngaji, kemudian di dalam kehidupan sehari-hari upayakan lebih dekat kepada orang-orang yang cinta akan masjid. Jadi dekatkan diri kepada masjid, sedikit-sedikit masjid, sedikit-sedikit masjid. Iya, Pak. Belajar di sana. Kalau bisa temukan seorang guru yang bisa membimbing belajar tentang Islam dasar. Ya, karena biasanya orang yang mu'allaf itu Masih kenapa mereka kembali ke agama lama? Ya, karena tidak ada pembimbing gitu. Maka setelah bersyahadat seperti ini, mohon supaya mencari teman atau rekan yang bisa memperkenalkan dengan seorang ustadz untuk mengajarkan Islam. Mungkin saudara Adit nanti akan arahkan ke situ. Iya, Ya. nanti Bang diarahkan. Terkait dengan Masya Allah. Terkait dengan sertifikatnya nanti segera dibuatkan untuk diserahkan kepada saudara Adit untuk diteruskan ke adik Yohanes ini ya. Iya Pak. Oke, mungkin segitu dari saya. Teman-teman yang lain mungkin ada masukan, silakan. Silakan Bang Dewa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pak Yohanes sekarang sudah memeluk yang namanya Islam. Ya, masa lalu adalah biar di itu ya, nggak usah dipikirkan untuk masa lalu. Yang penting ke depannya itu seperti apa. Karena yang namanya masa lalu itu bisa dikatakan sebagai kertas limbah. Masa kini bisa dibilang itu surat kabar, dan masa depan itu adalah kertas ujian. Maka dari itu, baca dan tulislah dengan hati-hati, sebab jika tidak, hidupmu akan menjadi kertas tisu. Seperti itu. Kalau Dewa sih di sini, doakanlah kepada kedua orang tua ya. Kedua orang tua, mudah-mudahan kedua orang tua De Yohanes itu bisa yang namanya memeluk Islam. Dan Dewa doakan kepada semua yang ada di sini semua ya, untuk keselamatan kedua orang tua kita. Karena yang namanya ibu bapak, itu tentu kita ingin dipertemukan nanti di surganya Allah. Jika ibu itu adalah ratu tanpa mahkota dan ayah adalah raja tanpa singgasana, semoga Allah hadiahkan istana berupa surga tanpa hisab untuk keduanya. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Habis ini adek ini
Kan ini mau masuk waktu zuhur tuh. Jadi mandi dulu, niatkan mandi untuk membersihkan seluruh kotoran yang ada pada diri kita, baik itu berupa dosa ya atau tindakan-tindakan yang pernah kita lakukan. Mandi aja, guyur badannya, niatkan karena Allah. Saya mandi niat karena Allah. Mandi, bersihkan badan, habis itu mulai belajar sholat zuhur, sholat yang dekat dalam waktu dekat ini. Sekarang sudah jam 11, 1 jam lagi kurang lebih ya, sebentar lagi sholat zuhur 4 rakaat gitu ya. Iya Pak. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Mungkin perlu ganti nama mungkin atau gimana? Kalau untuk nama nggak usah deh Pak. Nggak usah ya. Iya. Tambah Yang aja penting Muhammad Yohanes. Kalau penambahan, Nggak usah deh kalau nama soalnya dari ibu juga kan. siap. Iya. Ah. Oke. Bisa aja namanya pakai versi terjemahan lama, jadi Bang Yahya bukan Yohanes lagi. Yahya. Yahya, Nabi Yohanes. Yohanes Pembaptis. Yang penting KTP-nya nanti sudah Islam gitu kan. Iya Pak. Heeh. Jadi kalau bisa teman-teman sekelilingnya nanti manggilnya Yahya. Jangan Yohanes lagi. Kalau Yohanes itu kan identik dengan agama lama. Manggilnya. Nah, enggak deh, Bang Zuma Soy katanya pemberian dari ibunya. Siap. Iya. Silakan. Mungkin masih ada yang lain? Aku izin dikit Bang, cuma mau minta Silakan. doain aja. Kan Bang Aditya ini kan bersih putih ya, kembali fitrah. Insya Allah doanya gampang diijabah. Bang, tolong doain ya, semoga kedua orang tuaku bisa dapat hidayah juga, bisa masuk Islam. Kayak gini. Amin. Nama saya Khadijah Bang, mohon doanya kedua orang tua Khadijah supaya bisa masuk Islam juga. Maksudnya Yohanes yang doain gitu Bu. Iya. Oh, Cuma dia minta lu yang doain. doain aja gitu. Mana nih? Lu doain lah. Nama ibunya siapa tadi Kak? Nama aku Khadijah. Ini doain siapa? Doain orang tuanya Khadijah aja, kedua orang tuanya Khadijah biar bisa masuk Islam. Mungkin kita bantu gini, singkat kalimatnya untuk Kak Hadijah dan juga untuk semua saudaraku yang orang tuanya masih non-muslim, khusus Kak Hadijah ini semoga dia dilembutkan hatinya dan mau menjadi seorang muslim karena kami rindu berkumpul bersama mereka di surga ini. Gitu. Amin. Amin, makasih Bang, udah diaminin, Masya Allah. Makasih Ustadz Alif. Bom doain nggak Bang Juma, Kang Alif? Bom. Sangat. Jangan, Bang. Kalau bom siapa Nanti mainan habis. kita? Habis mainan kita nanti Bang, biarin aja. Coba terapi. Mau minta apa? Nggak ada apa-apa Banda. Saya hanya berharap kepada Bang Yohanes ya. Kalau nanti sudah menjadi Islam yang kafah, hadirlah bersama-sama kita menegakkan ukhuwah Islamiyah. Seperti itu, saudaraku. Amin. Dan mohon dibawa juga agar doakan Pak Bom kiranya beliau menjadi wanita solehah. Doanya berat banget. Udah bisa turun Bang Zuma? Oke, siap. Makasih ya. Terima kasih banyak. Itu aja, Iya. Pak Yohanes. Ajarkan dia sholat ya. Bang, siapa ini? Nama saya. Baik, Bang Adit. Ajarkan dia sholat, karena sholat itu adalah yang penting, yaitu sholat di dalam Islam. Ya. Karena yang namanya sholat itu bukan part time. Yang namanya sholat itu bukan sometime. Apalagi dikatakan no time. Yang namanya sholat harus full time. Juga on time. Karena yang namanya mati itu anytime. Ya. Baik ya.
Siap. Saya turun dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dewa nggak minta didoain. Jadi mempelai wanita. Enggak. Bang kan jadi mempelai wanita di surga gimana sih? Dewa ada tema baru Bang ini Bang. Ada tema baru, ya kan? Iya. Ini kan Dewa dapat buku. Ternyata buku yang Dewa peroleh ini masuk akal semuanya Bang. Seperti hanya Dewa tadi membawa satu tema, yaitu akan bangkit di hari yang ketiga. Itu menurut Abang hari apa Bang? Haryanto, kalau bukan Haryanto, Hari Mukti. Salah satunya itu. Itu di dalam Lukas dikatakan dia akan bangkit di hari ketiga. Ternyata hari Selasa itu Bang. Selasa. Iya. Hari pertama Minggu, hari kedua Senin, hari tiga Selasa. Sini. Tadi marah-marah dan Dewa itu. Barusan. Hari ketiganya betul juga. Betul. Iya. Akhirnya jelas di situ dikatakan, ya kan, bahwa di dalam Lukas Matius 20 nomor 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sementara ia diolok-olok, disesatkan dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Hari pertama itu adalah hari Minggu, hari kedua itu adalah hari Selasa, dan hari kedua Hari Senin, kedua Senin. hari ketiga itu Selasa. Ternyata bangkitnya hari Selasa, Bang. Tadi dia marah-marah bener. Hari ketiga, betul juga. Hari ketujuh kan hari ini. Hari ketujuh itu kan hari Sabtu jadinya kan. Sabtu. Betul. Iya. Betul juga itu. Kalilai. Ayo saudara Kalilai, yuk kita diskusi yuk. Diskusi tentang agama keyakinan kita. Islam diajarkan menyeru, menyampaikan, tablik, syiar. Orang tinggal milih tuh setelah mendengarkan Islam ini. Mau ke Islam atau mau tetap dalam keyakinan kufur atau ingkar terhadap Islam. Begitu juga di Kristen ada amanat agung ketika ada sosok keluar dari kubur pada hari ketiga. Ya makhluk ini minta seluruh bangsa untuk menjadi muridnya. Jadikanlah. Tapi kami nggak mau. Kami harus bantah. Sebelum jadi muridnya, ya emang dia siapa? Kami harus tahu dia siapa. Emangnya dia siapa? Tuhan bukan. Tidak mungkin Tuhan keluar dari kubur kan gitu. Maka sebelum jadi murid, ya saudara Kristen harus menjelaskan ke kita itu siapa yang keluar dari kubur itu. Manusia kah? Atau apa gitu. Kalau Tuhan tidak mungkin. Silakan teman-teman. Ya, ini Indah, ini siapa nih? Indah agama apa? Kristen? Islam? Islam kakak. Oh, Islam. Alhamdulillah. Izin turunin ya, Bang ya. Gimana Selalu, kakak? Bang. Ya, izin turunin ya, Bang ya. Terima kasih, Oke Bang. kakak. Yang Kristen-Kristen aja ya, yang minta naik ya. Kalau berat harus kalian ajarkan bagaimana orang Islam bisa kalian ajari untuk menjadi murid makhluk tersebut. Sementara umat Islam tahu Tuhan bukan makhluk, Tuhan bukan manusia, apalagi mayat. Berat. King Garet. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin di bawah aja sama Iya, Bang. semua. Selamat siang Siap. selalu dari IKN Iya, Penajam Pasir kasih. Utara. Masya Allah. Nyimak di bawah. Alhamdulillah. Ya, Dewa juga izin pamit ya. Bang Yama, semuanya Dewa izin pamit. Jam 12 ada acara mau terbang ke Jepang, mau ketemu sama Tuan Ajinomoto.
Terima kasih pada Bang Juma. Baik semuanya, terima kasih banyak. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, salahkan Bang Juma. Jangan salahkan Dewa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ketemu Haji Namoto kata dia. Iya, Bungsu. Bungsu nih oten kayaknya nih. Bungsu. Bungsu mikir dibuka dulu. Ya, selamat. Ya, selamat. Ya, Kristen. Puji Tuhan, Kristen. Ya, sebentar ya. Silia Kristen atau Islam? Silia, nggak ada respon. Ya, silakan. Berunda. Diskusi Iya. dengan Baik. Saudara Bungsu, agama Anda adalah agama Syiar. Agama yang memiliki amanat agung, Bang. Kami juga demikian, kami juga Islam itu agama Syiar. Jadi Islam diperintahkan untuk mengabarkan Islam. Kalau di Kristen diperintahkan untuk menjadikan orang lain menjadi Kristen. Nah, agama Anda adalah agama yang mengusung tentang konsep bertuhan. Begitu juga kami Islam. Di luar Kristen dan di luar Islam ada satu agama yang lebih senior lagi, yaitu agama Yahudi. Saudara Kristen itu biasanya mengarahkan konsep ketuhanannya berdasar terhadap kitab-kitab Yahudi. Kami sebagai Muslim mencoba untuk menganulir itu, dalam arti kata mencoba untuk menerima. Ketika Islam menjadi sasaran untuk dikristenkan, dan Kristen menjadi sasaran untuk disuruh mendengarkan kebenaran Islam. Maka yang paling pertama yang harus menjadi titik temu di dua agama Syiar ini, agama penyampai, yaitu konsep Tuhan. Kalau kami di Islam, ada satu ketetapan, pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk, tapi Khalik. Beliau bukan ciptaan, tidak pernah kemudian menjadi penciptaan, tapi selamanya menjadi pencipta. Ada hal baru dalam episode kehidupan manusia, berputarnya detik sampai tahun, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad, dan seterusnya. Tuhan itu hanya memberikan kemampuan kepada manusia untuk berkarya, tidak ada kemampuan untuk menjadi Tuhan. Lalu Tuhan selama-lamanya Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah jatuh posisi menjadi ciptaan. Dia tidak serupa dengan apapun. Itu diterangkan di dalam Al-Quran, pencipta langit dan bumi laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan sesuatu. Begitu juga dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan yang diperkenalkan oleh agama senior ini juga tidak serupa dengan makhluk. Nah, yang agak aneh menurut pandangan saya, di Kristen, karena di Kristen itu menyembah roh. Sedangkan definisi roh itu adalah makhluk halus atau makhluk gaib. Mungkin dari saudara saya bisa menjelaskan hakikat Tuhan di dalam agama Kristen. Kalau di Islam, hakikat Tuhan itu tidak sama seperti makhluk. Di Yahudi, hakikat Tuhan tidak sama seperti makhluk. Di Kristen ini yang saya belum nangkap secara sentralisasi atau finalnya atau finish daripada konsep hakikat Tuhan dalam Kristen itu apa. Mungkin saudara bisa menjelaskan ke kami hakikat di dalam ketuhanan, di dalam konsep Tuhan sebagai pencipta, sebagai penguasa, itu apa di dalam agama Kristen? Silakan. Sudah memaparkan tentang ketuhanan di dalam agama Islam ya. Ya, tadi saya mendengarkan Bang Suma bahwasanya belum mengetahui tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan.
Ya, begitupun juga saya sebaliknya Bang Suma ya. Sebagai orang Kristen, saya juga belum tahu tentang konsep ketuhanan di dalam Islam. Karena ketika kita berada di dalam satuan ajarannya, berarti kita betul-betul mengenal ya tentang ajaran kita itu seperti apa. Dan tidak mungkin kita bisa mengenal ajaran orang lain kan seperti begitu. Jadi kalau saya mau menceritakan tentang konsep ketuhanan, ketika kita sama-sama mengetahui bahwa Tuhan itu nyata ya. Ya, kita mengetahui bahwa Tuhan itu nyata, bagaimana cara kita mengetahui dan bagaimana cara Tuhan membuktikan bahwasannya dia itu nyata seperti apa. Ya, jadi kalau di dalam konsep kekristenannya, kenyataan Tuhan itu bisa dibuktikan, Bang Suma. Kenapa saya katakan bisa dibuktikan? Ya, dia datang ke dalam dunia ini ya. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan dirinya bahwasanya saya ini benar-benar ada dan nyata. Dia datang ke dunia ini memperlihatkan kekuasaannya. Melalui siapa? Melalui firman-Nya yang telah menjadi manusia. Itulah kenyataan Tuhan kami yang tidak kelihatan itu. Nah, untuk mengetahui dia nyata dan memperkenalkan bahwa saya ini nyata, sementara kita manusia tidak dapat menjangkau yang namanya Tuhan. Dia yang dapat menjangkau manusia melalui firman-Nya. Jadi dari firman-Nya itulah kita bisa mengenal Tuhan itu bahwasanya ada ya, dalam kenyataannya. Jadi mungkin begitu Bang Sumaya kalau tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu bahwasanya Tuhan kami itu nyata karena segala buktinya dia nyatakan di dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini, itulah membuktikan bahwasanya dia itu nyata adanya. Ya, saya tidak tahu ya kalau konsep ketuhanan di dalam Islam itu seperti apa, kenyataannya seperti apa. Karena ketika Bang Suma tadi mengatakan goib, ya kan yang goib-goib juga banyak Bang Suma. Angin juga goib, hantu juga goib. Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala juga goib, ya bagaimana cara kita bisa membedakan antara angin dengan Tuhan, dengan hantu, karena ini kan sama-sama goib. Tidak nyata, tidak nampak, tidak dapat diindra oleh kita manusia. Jadi mungkin begitu Bang Suma yang saya mau pahami sedikit dari konsep ketuhanan di dalam Islam itu, kenyataannya itu seperti apa, pembuktiannya itu seperti apa. Mungkin begitu kira-kira Bang Suma. Izin dulu Gurunda. Silakan lanjut Gurunda. Saya izin sebentar ya. Saya mau sholat dulu. Lanjut dulu Gurunda. Iya, jadi saudara, ketika Anda mengatakan Tuhan itu gaib, hantu juga gaib, dan Anda mengatakan Tuhan Anda itu nyata karena dia pernah menjadi bayi, maka saya pun meminjam kalimat itu. Saya juga bingung membedakan antara Tuhan Anda dengan bayi monyet. Karena monyet juga bisa jadi bayi. Monyet juga bisa jadi monyet dewasa dan seterusnya. Tuhan Anda bisa mati, monyet juga bisa mati. Artinya Tuhan Anda itu identik dengan monyet. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai landasan pijakan. Tapi saya tidak ingin ada celaan, ada hinaan di sini. Saya hanya ingin membangun kerangka berpikir kita sebagai orang yang beragama. Ketika pencipta langit dan bumi itu ingin dikenal, maka kaidah di dalam Islam ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, Al-Quran membimbing, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kata Al-Quran, bagi orang yang menggunakan akal, dengan melihat alam semesta ini, mereka sudah sadar Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Karena Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha kuasa. Dan dia tidak tersentuh oleh dimensi waktu dan ruang. Karena dia bukan makhluk. Maka tidak bisa kemudian manusia itu melihat langsung. Tuhan itu kayak mana? Tuhan itu ada. Tapi manusia tidak mampu mewujudkan Tuhan itu seperti apa bentuknya. Tuhan itu seperti apa keadaannya. Kenapa? Tuhan itu adalah dimensi khalik. Sementara kita berada pada tataran makhluk. Segala sesuatu yang bisa diindra itu bukan Tuhan.
Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Tuhan saya ada, apa buktinya? Dia pernah jadi bayi, itu sudah gugur, itu bukan Tuhan itu. Itu makhluk jatuhnya. Itu manusia jatuhnya. Berarti dia berada pada ufuk yang berbeda dengan pencipta. Sedangkan Al-Quran menarasikan, pencipta menitipkan akal. Fungsinya apa akal itu? Untuk sampai kepada keberadaan hakikat pencipta langit dan bumi. Maka Al-Quran mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq. Aku tunjukkan keberadaanku dengan memperlihatkan alam semesta ini. Tanda-tanda kebesaranku aku perlihatkan di segala penjuru. Segala penjuru. Jadi Islam mengenal Tuhan itu ada karena melihat alam semesta. Terciptanya siang dan malam. Itu tak mungkin. Ciptaan manusia. Tak mungkin. Kita lihat bagaimana padi bertumbuh menjadi sampai panen. Tidak ada yang mengatur itu semua. Al-Quran menarasikan bagi mereka yang punya akal. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi ampusihim. Bahkan ketika kita berbicara mengenai ampusihim, pada diri kita manusia, kita sudah tahu Tuhan itu ada. Contoh. Ada nggak manusia yang mampu melihat tulang ekornya di belakang nih? Padahal siang hari, 24 jam kita bersama dengan diri kita sendiri. Bisa nggak kita lihat belakang kita ini? Nggak bisa. Urat yang ada di sini, apa pernah kita bedah? Dan kita lihat bagaimana aliran darah itu kemudian mengalir dalam tubuh. Nggak pernah. Lalu siapa yang mengatur itu semua? Itulah yang disebut Tuhan, pencipta alam semesta. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Itu kata Quran. Jadi kalau di Islam, Tuhan itu ada, tidak dikatakan nanti ada kalau dia sudah turun ke bumi menjadi manusia. Itu pagan. Jadi seibarat orang yang berakal ketika dia melihat sebuah wadah, kemudian di situ ada jejak binatang. Ada jejak binatang. Taruhlah misalnya di situ ada jejak harimau. Orang yang sehat akal akan mengatakan harimau itu ada. Kenapa? Ada jejaknya. Orang yang berakal sehat akan tahu pencipta langit dan bumi itu ada. Kenapa? Ada jejaknya. Mana jejaknya? Alam semesta ini, tubuh kita ini jejaknya. Maka Islam tidak kemudian memediasikan Tuhan. Tidak membuat karikatur Tuhan. Membuat seperti Kristen, mohon maaf. Ada patung Tuhannya, ada gambar Tuhannya, ada foto Tuhannya. Kenapa? Karena itu tatarannya jatuh kepada paganisme. Sebelum Tuhan Anda nuzul menjadi bayi, bolehkah saya katakan Kristen tak bertuhan? Karena Kristen belum mampu melihat Tuhannya. Nanti dikatakan Kristen itu bertuhan setelah Tuhannya dikandung oleh seorang manusia dan keluar melalui rahim. Sebelumnya Tuhannya Kristen tak ada. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa, bingung dia mana Tuhannya, mana Tuhannya. Berarti Kristen ini adalah orang yang tadinya tidak bertuhan lalu dihadiahkan Tuhan oleh orang Roma, oleh orang Yahudi. Maka data yang ada dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Nah, jadi saudara dalam Islam itu pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai'. Bagaimana umat Islam itu kemudian bersaksi Tuhan itu ada? Karena melihat alam semesta. Al-Quran dalam surah Fussilat ayat 53 menjelaskan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku memperlihatkan keadaanku, aku memperlihatkan keberadaanku. Nah, terkait Yesus, sedikit terkait Yesus, dia tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang Kristen. Yesus mengatakan di dalam pengakuannya Yohanes 5 nomor 36. Segala sesuatu yang ia kerjakan justru membuktikan kalau dia itu adalah utusan manusia. Dan Yesus itu manusia, sehingga dia bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan, bukti Tuhan kami ada karena dia pernah, berarti Tuhan kami ada. Karena dalam Al-Quran dikatakan, Nabi Isa diciptakan oleh Allah melalui perantaraan seorang wanita bernama Maryam. Lalu kemudian ketika dia bayi, dia mengatakan, Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Berarti kedudukan Tuhan kita itu sangat-sangat jauh. Tuhan saya yang telah menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Sedangkan Tuhan Anda adalah Tuhan yang lahir menjadi manusia. Berarti posisi Tuhan kita itu sangat jauh. Artinya dengan bahasa sederhana, Tuhan sayalah yang menciptakan Tuhan Anda. Sekira gitu, demikian. Oke.
Jadi ini ada beberapa narasi ya dari Bang Suma ya yang saya mau tanggapi. Tadi kan kita sudah memaparkan ya tentang ketuhanan di dalam konsep Islam dengan di dalam konsep kekristenan. Ya sangat masuk di akal ya ketika orang Islam menanggapi Tuhan orang Kristen itu tidak masuk di akal, dan itu saya rasa hal yang wajar. Dan begitu pun juga sebaliknya ketika kami juga orang Kristen itu menanggapi bahwa Tuhannya orang Islam itu tidak masuk di akal karena tidak nampak kenyataannya ya, dan itu juga masuk di akal ya, karena ini adalah salah satu ajaran yang berbeda ya. Jadi saya mau menanggapi sedikit dari ucapan Bang Suma, karena manusia ini kan diciptakan dari Tuhan. Ya, yang saya mau tahu di dalam ajaran agama Islam ini Bang, karena mohon maaf ya, saya masuk ke dalam Islam sedikit karena saya juga pengen tahu konsep penciptaan manusia di dalam agama Islam itu seperti apa Bang, dan manusia itu diciptakan dari mana Bang? Oke. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim manusia itu dicipta dari segumpal darah. Ada juga ayat yang mengatakan manusia diciptakan dari tanah. Jadi itu proses penciptaan. Contoh misalnya, ketika manusia dikatakan dia berasal dari tanah, maka yang masuk ke dalam tubuh kita itu memang semuanya berasal dari tanah. Semua yang kita makan itu berasal dari tanah. Jadi manusia itu tercipta dari saripati makanan yang mereka makan. Contoh misalnya, saya makan. Makanan saya menjadi sperma. Sperma saya menjadi cikal bakal anak saya. Jadi Al-Quran itu tidak keliru di situ. Jadi sperma yang dipancarkan kemudian menjadi janin, embrio, lalu kemudian dibungkus oleh daging, lalu tulang, lalu kulit, lalu ditiupkan roh. Maka jadilah manusia. Itu dalam Islam. Nah, sedangkan kalau dalam Kristen, mohon maaf nih, dalam kitab Ayub, manusia itu dipancarkan seperti susu, lalu dikentalkan seperti keju. Ini bahaya ini. Kalau manusia dicipta seperti susu, lalu kemudian mengeras seperti keju, berarti manusia keluar itu tidak elastis. Manusia keluar seperti keju, selayaknya keju itu gimana? Keras. Dia akan berbentuk seperti wadah yang membentuknya. Saya rasa itu keliru besar. Nah, kembali ke tema kita. Berbicara mengenai hakikat Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan saya itu tidak ada, ya saya ada yang menarik di dalam kitab saudara, 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tidak ada seorang manusia pun yang pernah melihat dia, dan memang dia tidak akan pernah bisa dilihat oleh manusia. Baginya lah hidup yang kekal dan kuasa yang tak terhampiri. Amin. Nah, kalau saya tanya ini siapa? Ujung-ujungnya ternyata adalah Tuhan. Berarti lebih benar konsep Islam kalau berdasarkan itu. Ternyata tak terhampiri, tak bisa dilihat manusia, maha kuasa dan seterusnya. Sedangkan Tuhan Anda Yesus bukan hanya dihampiri, bahkan dibunuh oleh manusia. Berarti gugur oleh Bible itu sendiri. Nah, kita kembali kepada mengerucutkan materi kita supaya jangan melebar. Kalau dalam konsep agama kami, pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk, titik. Maka dia bukan roh, dia bukan air, dia bukan tanah, dia bukan daging, dia bukan angin, karena tidak serupa makhluk. Dia berada pada entitas ahad, absolut yang tunggal, tidak tersentuh. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang mempersamainya, tidak ada yang setara dengannya. Nah, berarti konsep ini sebagai hadiah terakhir bagi kami umat Islam. Bahwasanya Tuhan yang kami sembah itu bukan makhluk, Tuhan yang kami sembah tidak serupa dengan makhluk, Tuhan yang kami sembah tidak setara dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Sedangkan kalau berbicara mengenai hakikat Tuhan dalam Kristen, Tuhannya Kristen adalah roh. Itu dalilnya tuh. Dalam Yohanes 4 nomor 24. Tuhan Kristen adalah roh, maka Kristen harus menyembahnya di dalam roh. Boleh dong saya bertanya, kalau Tuhan Anda hakikatnya roh, iblis hakikatnya apa? Itu pertanyaan Bang, silakan.
Ya, ketika Bang Suma bertanya tentang iblis, ya iblis itu kan malaikat ya, malaikat yang memberontak. Nah, jadi Tuhan kami itu tidak pernah menciptakan yang namanya iblis, Bang Suma. Jadi malaikat itulah yang memberontak sehingga dia menjadi iblis. Nah, jadi ketika Bang Suma juga tadi mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Sementara dengan narasi-narasi Abang Suma juga tadi mengatakan bahwasanya berbicara tentang goib, kan yang goib itu banyak, Bang Suma. Kalau dia tidak nampak berarti goib. Allah Subhanahu wa taala tidak nampak berarti dia juga goib dong. Nah, apa bedanya dengan iblis ketika Bang Suma membawa nama iblis, sedangkan iblis juga Bang Suma mempercayai goib? Ketika Abang Suma tidak menyamakan, tentu bedanya apa, Bang Suma? Iblis kan goib, Allah Subhanahu wa taala juga kan goib. Bang, tanya oleh Bang Suma, iblis itu hakikatnya apa? Itu pertanyaan Bang Suma, Bang. Ya, saya sudah menjawab tadi bahwasanya iblis itu, Tuhan itu tidak pernah menciptakan yang namanya iblis. Di dalam Yesaya 45 nomor 7, Tuhan menciptakan iblis. Yohanes 1 nomor 3, Tuhan menciptakan iblis. Oke, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Iblis dijadikan oleh dia. Jadi Anda jangan mengatakan tidak diciptakan. Kejadian 3 nomor 15, Tuhan yang menciptakan permusuhan. Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan iblis. Gak boleh Anda mengatakan tidak. Karena segala sesuatu di luar Tuhan itu adalah ciptaan Tuhan. Jangan Anda mendudukkan, sabar. Jangan saudara sabar. Jangan mendudukkan sesuatu yang setara dengan Tuhan. Iblis itu ciptaan Tuhan. Jangan pakai Quran, pakai kitab Anda sendiri. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Segala sesuatu. Termasuk iblis berarti. Yesaya 45 nomor 7, iblis diciptakan. Itulah yang menciptakan segala sesuatunya itu, Evil. Apa di situ? Roh dalam bahasa Ibrani. Adalah si jahat. Si jahat dicipta. Kemudian, Yohanes 1 nomor 3 itu jelas itu tertuang di sana. Yesaya 55, Yohanes 1, Yesaya 55 nomor 11 juga demikian adanya. Jadi iblis itu adalah ciptaan Tuhan. Makanya dia tatarannya di bawah, rendah iblis itu. Kalau Anda mengatakan iblis tidak diciptakan, berarti ada dua yang tidak dicipta. Tuhan dan iblis. Anda sedang menyetarakan Tuhan dengan iblis. Na'udzubillah. Nah, sekarang yang saya pertanyakan adalah hakikat Tuhan Anda. Apa hakikat Tuhan saudara? Kalau hakikat Tuhan saya, dia adalah Khalik. Tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa. Ini berbicara mengenai hakikat. Bukan berbicara mengenai keadaan. Bukan berbicara mengenai keadaan. Tapi hakikat. Kalau Anda mengatakan iblis itu goib, kita tidak berbicara mengenai dimensi. Kita berbicara mengenai hakikat. Hakikat Tuhan saya tidak serupa dengan apapun. Tuh, sedangkan Tuhan Anda serupa dengan iblis. Kalau kita merujuk kepada Yohanes 4 nomor 24. Tuhan itu adalah roh. Iblis itu adalah roh. Sama kan? Sama. Silakan Anda jelaskan ke kami, silakan. Oke, itu kan pemahaman Bang Suma ya tentang kekristenan bahwanya sama. Dan begitu pun juga saya sebaliknya Bang Suma ya. Ketika Bang Suma mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama ya dengan makhluk atau tidak sama dengan apapun ya. Ya, ketika Abang Suma menarasikan hal demikian, apakah Abang Suma bisa membuktikan kalau iblis itu wujudnya seperti apa? Dan hantu itu wujudnya seperti apa? Kita tidak pernah lihat tuh. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah melihatnya. Nah, ketika iblis juga tidak kita pernah melihatnya, Tuhan juga Allah Subhanahu wa taala kita tidak pernah juga melihatnya. Lalu bagaimana cara kita membedakan? Sama-sama goib nih. Kita berbicara mengenai ini Bang, berbicara mengenai hakikat Bang, bukan berbicara mengenai entitas, Iya, bukan berbicara mengenai mengikuti narasi Bang Suma. Karena tadi kan karena Bang Suma kalau mengutarakan saudara kalau Tuhannya kami. sabar. Sabar Saudara dulu, Bang. kalau saudara kalau Anda mengatakan bahwasanya
itu yang menjadi acuan pembeda Tuhan dengan makhluk, berarti boleh dong saya mengatakan bahwa Tuhan Anda selevel dengan EE. Maaf nih, kalau Anda menjadikan itu sebagai acuan. Ini kita berbicara mengenai Bang hakikat. Suma tidak Hakikat. Bedakan bicara melebar hakikat. kemana-mana. Ya, justru itu. Kita berbicara mengenai hakikat. Kita Saudara. berbicara itu tingkatkan kedewasaan. Begini loh Bang Suma. Kita berbicara tentang Tuhan. Kita tingkatkan kedewasaan kita. Iya. Janganlah kita Betul itu, jangan betul. kita alihkan ke masa Tuhan. Anda mengatakan tadi Tuhan Anda tidak terlihat, maka hantu juga tidak terlihat. Kalau begitu Tuhan Anda terlihat, EE juga terlihat. Sama kan? Ini makanya, saudara, makanya saya mengajak Anda untuk berbicara mengenai hakikat Tuhan. Oke? Hakikat Tuhan saya itu tidak serupa dengan apapun. Malaikat itu makhluk roh. Setan makhluk roh. Hantu makhluk roh. Serupa. Bukan Tuhan saya. Tuhan saya tidak serupa dengan apapun. Oke, kalau begitu saya bisa bertanya, ketika narasi Bang Suma seperti itu bisa saya pertanyakan ini. Ya, Bisa saudara tadi saya bertanya. Tadi saya bertanya kepada saudara, hakikat Tuhan Anda dengan hakikat iblis itu bedanya apa? Ini bicara hakikat loh ya. Bukan berbicara mengenai dimensi atau berbicara mengenai entitas. Ini bicara hakikat. Silakan. Kami bisa membedakan Bang Suma. Pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan iblis itu sudah kita bisa mengetahui dari pekerjaan iblis. Bukan mengenai pekerjaan, saudara. Kita berbicara mengenai hakikat. Waduh, kan ini berbicara tentang perbedaannya, Bang Suma. Bukan, berbicara mengenai hakikat. Sekali lagi. Bukan berbicara mengenai pekerjaan. Anda tahu siapa yang melakukan permusuhan, menciptakan permusuhan? Bukankah permusuhan itu adalah sesuatu yang jahat? Ingat, Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Ingat, permusuhan itu pekerjaan yang buruk. Apakah Anda ingin mengatakan adalah Tuhan yang melakukan permusuhan itu adalah iblis? Tidak kan? Karena itulah mari kita membahas tentang hakikat. Silakan. Ya, jadi begini Bang Suma ya, mungkin silakan saudara. Yang lain mau menggantikan saya karena begini loh Bang Suma. Nanti juga saya mau terlalu masuk ke dalam Islam juga. Nanti ujung-ujungnya kita saling hujat-menghujat. Karena kalau Bang Suma begini Bang Suma. Begini Bang Suma, ketika Bang Suma membawa narasi-narasi seperti ini, Anda tidak bisa menyangkal juga Bang Suma kalau di dalam Al-Quran itu banyak hal-hal yang menolak sifat Allah itu sendiri Bang Suma. Di dalam Al-Quran, ketika Bang Suma mau mengarah ke sana, nanti kita jadi hujat-menghujat karena saya juga saudara, data di dalam sekali lagi saya katakan. Sabar, Bang kita Suma. berbicara mengenai hakikat, bukan berbicara mengenai pekerjaan. Kan berbicara terlalu jauh dan Suma. Hakikat doang, Bang. Bicara hakikat doang. Kita gantian dulu, Bang. Anda berbicara tentang hakikat, tapi narasi Anda itu melebar kemana-mana. Jadi inilah saya katakan, ketika saya mau meruringkan juga di dalam Al-Quran, Bang, di dalam Al-Quran itu, Bang, banyak juga sifat-sifat Allah itu yang tidak seperti diceritakan di dalam Al-Quran itu sendiri, Bang. Oh, berarti Anda sudah paham Al-Quran. Silakan, Bang. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang kita ketahui bersama bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betul tidak? Ketika Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, tidak ada alasan dong. Ini kita berbicara mengenai sifat atau berbicara mengenai orang lain. Ini sifat. Tuhannya Nabi Musa itu, Bang. Tuhannya Nabi Musa itu jauh lebih kejam. Iya, Pak. bahkan kejamnya dia Tuhannya. Ya, mungkin ada tekanan Kristen ya. Ya, silakan. Ya. Sorry ya Bang ya. Iya. Kalau Bang Suma mau ini dulu Bang, ucapkan dulu Bang. Ampun Bang Suma. Baru turun. Oh, tidak apa-apa. Tidak saya mengucapkan ampun, tidak apa-apa. Apa salahnya? Ampun Bang Suma. Ya. Kita tidak boleh meninggikan diri, Bro. Saya itu tidak pernah bilang aja ampun Bang Suma. Ya, dalam ampun maksudnya ampun bagaimana? Ya, artinya tidak mampu menjabarkan itu hakikat.
Ya kita kan sudah berbicara tadi, Bang. Ya, silakan, itu kan dari tadi dipertanyakan oleh Bang Suma. Iya, tapi kan Bang Suma narasinya kan Ya minta ini aja, ampun Bang Suma, selesai, baru turun, selesai. dia kemana-mana bicara tentang kalau yang tidak wajar itu keluar semua. Jadi begini loh maksud saya, saudara-saudaraku ya. Anda menyamakan Tuhan kami iblis dibantu oleh Bang Suma, kami nggak pernah marah. Kami bantah dengan ilmu. Iya, saya juga sudah membantahnya tadi. Ya silakan bantah coba hakikat Tuhan dengan iblis bagaimana, silakan. Dengarin dulu, host Barbo. Tadi kan Bang Suma mengatakan apa bedanya Tuhanmu dengan iblis. Dia kan bertanya begitu sama saya nih. Saya juga bertanya hal yang sama. Apa ada muncul pertanyaan asal demikian? Karena ada hal yang mendasar di situ. Allah Subhanahu wa taala kelihatan tuh. Bang Suma tadi kan sudah jabarkan. Beliau sudah jabarkan bahwa Tuhannya Kristen ini adalah roh. Sedangkan iblis juga dengan roh. Ya. Apa bedanya? Gitu loh. Bicara hakikat, Bang. Bukan berbicara karena tidak terlihat, tapi bicara hakikat. Tapi memang ini adalah buah pikiran untuk saudara saya Kristen dimanapun berada. Berbicara mengenai hakikat Tuhan, Kristen itu memang penyembah roh. Bahkan menurut penglihatan penulis kitab Wahyu dalam Wahyu 5 nomor 6, di situ lebih seram lagi. Karena Tuhannya Kristen digambarkan seperti binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Apakah itu satu penghinaan? Tidak. Itu memang seperti itu adanya. Maka adalah hal berat ketika kita bertanya kepada saudara Kristen tentang hakikat Tuhan. Karena Tuhan bagi Kristen itu roh. Sedangkan roh itu adalah makhluk. Roh itu adalah ciptaan. Berarti dengan kata lain, Kristen ini menyembah ciptaan Tuhan. Kenapa saya katakan Kristen menyembah ciptaan Tuhan? Karena roh itu ciptaan Tuhan. Seperti itu, saudara. Ketika berbicara mengenai hakikat, berarti keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya iblis itu apa? Roh. Hakikat Tuhan Anda adalah roh. Berbicara mengenai pembeda, roh jahat, roh baik, oh tidak bisa. Bukan itu. Dia baik, dia jahat, itu takaran kita. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tuhan juga memberikan satu indikasi bahwa dia itu boleh dikatakan jahat. Kalau kita menarasikan dengan pandangan manusiawi kita. Contoh misalnya di dalam Yehezkiel 14 nomor 9. Bagaimana di sana diceritakan Tuhan menipu nabi-nabi. Jahat kan? Jahat. Apakah boleh dikatakan iblis? Oh, tidak. Tuhan itu makanya dia di atas segala-galanya. Tuhan berkuasa kemudian membuat orang itu menjadi jahat, orang itu menjadi baik, orang itu menjadi sesat, menjadi penyesat, dan seterusnya. Tuhan maha kuasa. Tak ada yang bisa membendungi itu. Nah ini yang jadi masalah di sini adalah saudaraku Kristen. Ketika hakikat Tuhannya roh, dan iblis juga hakikatnya adalah roh. Beratnya itu di situ. Maka saya kembali sebagai muslim kepada Al-Quran, bahwa sesungguhnya mereka adalah izin. Anda inilah syaitan marida. Apa itu, Bang? Dalilnya di mana, Bang, itu bahwasanya iblis itu adalah roh. Kan Anda menyamakan nih Tuhan ini dengan iblis. Iya. Jadi menurut menyamakan. Iya. Coba Anda baca di dalam mana, Bang? Coba Anda baca di dalam Matius 4 nomor 1. Anda baca Lukas 4, Anda baca kemudian 1 Yohanes 4 nomor 1 dan seterusnya. Iblis itu identik dengan roh, roh jahat. Jadi iblis itu roh. Tidak bisa tidak. Mau lari kemanapun iblis Bang, itu. Anda lebih tahu, Bang Suma. Anda paparkan dan bukan dalil-dalilnya, Bang. Tadi sudah saya tunjukkan. Kurang apa lagi? Karena tadi kan saya sudah menganggap. Kami bisa membedakan. Kami bisa membedakan itu dengan melalui pekerjaan-pekerjaan. Sudah sekarang coba yang mana buah-buah iblis, coba buah roh. Itu dari pekerjaannya, Bang, sudah kita bisa tahu membedakan. Yang pertanyaan saya tadi, kalau di dalam Islam itu cara membedakannya seperti apa? Kalau kami kan Tuhan beda, iblis beda. Jelas beda dong. Iblis makhluk roh, makhluk ciptaan.
Pencipta langit dan bumi bukan bukan ciptaan. Beda. Sudah beda di situ. Sedangkan kalau Anda melihat untuk mengatakan kami melihat dari perbuatan-perbuatannya. Lihat Yehezkiel 14 nomor 9. Tuhan kemudian menaruh, Tuhan menipu nabi-nabi, menaruh kemudian roh-roh tipu daya dalam mulut para nabi. Kemudian 1 Raja-Raja 22 nomor 22 sampai 23, Tuhan mengirim roh penipu dan dalam mulut nabi-nabi. Itu jahat kan? Jahat itu. Kalau itu yang Anda jadikan jahat pembeda, ya benarlah. Karena Tuhan juga mencerminkan perbuatan jahat. 1 Raja-Raja bab 22, nomor 22, nomor 23, Tuhan mengutus iblis kemudian untuk ditaruh di mulut nabi-nabi. Sehingga mulut nabi-nabi ini penuh dengan tipu daya. Jadi bukan pekerjaan yang menjadi acuan, tapi hakikat. Hakikat itu keadaan. Keadaan yang sebenar-benarnya. Kalau roh itu iblis, roh. Kita juga manusia adalah roh. Kita ini manusia makhluk roh. Yang dibungkus oleh biologis. Tapi roh yang Anda pahami dalam konsep beragama, ya Tuhan Anda yang roh. Iblis juga roh. Manusia juga makhluk roh. Lalu, kenapa Tuhan Anda sehakikat dengan ciptaan? Sementara di dalam kitabnya Yahudi, 2 Samuel 7, nomor 22, pencipta alam semesta tidak serupa dengan makhluk. Hebat ya? Sedangkan saudara, Tuhannya serupa dengan, maaf sekali lagi, serupa dengan iblis yang adalah roh. Di mana dalilnya Bang bahwa Tuhan itu serupa dengan roh? Anda hanya menarasikan Yohanes 4:24. Di mana tertulis di situ serupa dengan iblis? Hakikat yang saya tanya ini hakikat. Jangan begini Bang Suma, Anda jangan framing kemana-mana. Kalau narasi kok Anda jadi saya framing itu, dengarin Bang Suma. Kalau Anda memframing, ya jelas Anda memframing karena itu tidak ada ayat yang berbunyi seperti itu bahwasanya Tuhan sekarang, itu hakikat dengan iblis, tidak ada. Memang tidak ada. Justru, saudara, justru saya yang menunjukkan. Saudara sih, coba Bang, kita bergantian. Tadi Anda mengatakan sehakikat. Lantas Abang lagi mengatakan memang tidak ada tertulis, berarti itu Anda sudah mengakui kalau Anda itu framing karena memang tidak ada tertulis seperti itu. Jadi jangan salahkan saya juga Bang. Jadi jangan salahkan saya juga ketika saya menyamakan Allah Anda dengan iblis. Kenapa? Kan ada dasar-dasarnya juga. Kan Bang semua belum menjawab. Allah tidak kelihatan nih, iblis tidak kelihatan. Ada kesamaan tidak Bang di situ? Kelihatan, Yesus kelihatan. Berarti ada kesamaan juga gitu. Jangan dari ke Yesus, Ini berbicara mengenai hakikat. Nah ini kan pertanyaan saya. Oke, saya jawab. Allah Subhanahu Wa Taala tidak kelihatan. Iblis tidak kelihatan, sama tidak itu? Saya jawab. Monyet kelihatan, Anda kelihatan. Sama nggak Anda dengan monyet? Ya. Padahal di awal itu tadi saya sudah menjelaskan. Ini berbicara mengenai hakikat. Ini berbicara mengenai hakikat. Ini berbicara mengenai hakikat. Kayaknya Anda nggak ngerti hakikat itu masalahnya. Gimana sih Bang Suma ini? Hakikat itu apa? Kita sudah menanggapi Bang Suma. Hakikat itu apa? Hakikat itu saya kan sudah menanggapi. Hakikat itu apa? Hakikat itu apa? Ya, hakikat seperti esensi. Esensi berarti keadaan yang sesungguhnya, kan gitu ya. Iya, saya tidak melebar di situ, Bang. Narasi Anda. Dengarin dulu Bang Sumadon, kita gantian. Kok gantian? Ini waktu saya bicara gantian. Itu kan adalah ngomong. Gantian katanya. Dari tadi khotbah siapa? Saya kan hanya menanggapi loh. Gimana sih? Begini aja saudara. Begini. Anda kan membantah saya. Saya katakan ini berbicara hakikat. Kitabnya Yahudi sudah menjelaskan 2 Samuel 7:22. Tuhan itu tidak serupa dengan roh. Oke? Yohanes 4:24, Tuhan Anda roh.
Sudah digariskan. Tuhannya Yahudi tidak serupa roh. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhannya Yahudi tidak serupa roh. Tuhannya Kristen serupa roh. Yohanes 4:24. Iblis juga roh. Matius 1 nomor 1. Matius 4 nomor 1. 1 Yohanes 4 nomor 1. Oke? Iblis itu roh. Oke? Di dalam kitabnya Ulangan 32 nomor 35. 1 Raja-Raja 22 23. Iblis itu roh. Tuhan Anda roh. Saya minta Anda menjelaskan hakikat Tuhan Anda. Anda tak sanggup. Sekarang Anda yang menuduh saya. Saya melakukan framing. Anda minta data Tuhan bukan roh, saya kasih data. Anda minta data iblis itu roh, saya kasih data. Tanya tentang hakikat Tuhan saudara. Tapi Anda tidak sanggup. Malah Anda minta Kristen yang lain. Tidak minta Kristen lain naik ke sini kan. Untuk membantah bahwa Tuhan Anda roh, iblis juga roh. Hakikatnya sama kan? Nah, ketika Anda membalikkan ke Islam, Tuhan Anda tak terlihat, iblis tak terlihat. Itu berbicara hakikat atau bukan? Yang kita bahas ini bicara hakikat. Kalau Anda melemparkan subhat, Tuhan saya tidak terlihat, iblis tidak terlihat, hingga sama. Saya mengatakan, terlihat, Yesus terlihat. Sama berarti dengan Tuhan Anda, Tapi bukan begitu caranya. Karena kita sedang berbicara tentang hakikat, esensi, keberadaan yang sesungguhnya. Maka saya simpulkan, karena Anda tidak bisa memberikan fakta real, kalau hakikat Tuhan Anda roh, hakikat iblis juga roh, adalah 2 dimensi yang berbeda. Faktanya hakikatnya sama. Oke? Nah, kecuali saudara saya ada bantahan. Enggak Bang Suma, Tuhan kami hakikatnya ini. Dalil. Hancurkan Yohanes 4:24. Yang mengatakan Tuhan Anda roh. Hancurkan kitab Yahudi yang mengatakan iblis itu roh. Selesai bukan? Tapi sayangnya itu Anda nggak sanggup. Kesimpulan terakhir, ya Anda menyembah hakikat yang sama dengan titik-titik S. Silakan. Oke, tadi kan saya sudah mengatakan Bang Sumaya. Kami memang mempercayai bahwa Tuhan kami itu roh. Oleh sebab itu kami menyembah dalam roh, dalam kebenaran. Kami mempercayai itu. Nah, ketika Anda mengatakan bahwasanya iblis itu diciptakan dari roh, itu tertulis di mana? Kemudian Anda mengatakan Tuhan Anda sehakikat dengan roh, itu tertulis di mana? Inilah yang saya katakan framing Bang Suma. Iya, sesuatu yang tidak ada tertulis, kok berani-beraninya Anda mengatakan seperti itu, bahwasanya Tuhan kami sehakikat dengan iblis. Makanya muncul pertanyaan saya yang serupa mengenai Tuhan Anda dengan iblis. Dan itu juga Anda belum menjawab loh. Ketika saya mengatakan di mana perbedaannya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak kelihatan, iblis dan hantu juga tidak kelihatan, perbedaannya di mana? Itu sama atau tidak? Kan sama-sama tidak kelihatan nih. Bagaimana kita bisa mengenalinya bahwa itu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Tuyul ini jangan ditanya di-mute apa, dong. jawabnya Sedangkan apa? Ya. Bukan di mute. Bukan di mute. Iya, begini loh Fokus soalnya. Ada pertanyaan Bang framing-framing. Saya tangkap pertanyaan Bang Suma dan saya sudah mengakui itu bahwasanya memang kami itu menyembah dalam roh dan kebenaran karena Tuhan kami itu roh. Tetapi Bang Suma iblis hakikatnya apa? Bahwasanya sabar dulu Bang. Ini saya bertanya. Saya bertanya, iblis hakikatnya apa? Lebar. Anda bertanya terus sementara Saya bertanya, saya bertanya. satu, Anda Iblis belum hakikatnya jawab. apa? Silakan. Dengarin Bang Suma, Anda kok di mute sih, giliran saya ngomong kok di mute, gimana sih kalian ini? Karena nggak nyambung. Bukan nggak nyambung. Saya sudah mengatakan. Coba dengarkan dulu pertanyaannya Banyuma. Banyuma, coba tanya satu pertanyaan. Iya, silakan. Ya. Kok Tuhan tidak ada Anda- ilmu kau? Kok tidak Tuhan Anda roh. Saya bertanya, hakikat iblis apa Bang? Silakan. Daging atau roh? Silakan. Hakikat lo ya. Silakan.
tahun kemudian. Dihitung. Sembilan, delapan, tujuh, Sudah bisa disimpulkan. 5, 4, 3, 2. Oh sini banyak kali nomor. Silakan Bang Jemat, simpulkan aja itu. Kenapa di mute? Kenapa kalau saya ngomong di mute, dipotong-potong, giliran saya ngomong. Kalau giliran semua yang ngomong kan panjang lebar tuh. Nilai premi. Nah, Bang Suma berbicara panjang kali lebar, beliau ada dalil, ada isi. Abang ini ditanya apa, jawab apa. Begini, dengarin. Lagi. Pertanyaan saya satu tadi, Bang Suma juga tidak bisa menjawab. Apa itu Bang pertanyaannya? Saya sudah mengulang pertanyaan saya 3 kali, Bang Suma tidak menjawab, Bang. Bagaimana Apa Anda pertanyaannya? memaksa saya menjawab pertanyaan Anda, sementara pertanyaan saya Anda tidak bisa menjawab? Anda Apa memaksa saya pertanyaannya? untuk menjawab. Pertanyaannya apa Bang? Pertanyaan saya, Allah kelihatan tidak? Tidak, Iblis kelihatan tidak? tidak. Sama tidak? Sama-sama tidak kelihatan. Nah, sama-sama tidak kelihatan, bisa dibedakan tidak? Kalau sama-sama tidak kelihatan, bisa nggak kita mengetahui yang mana Allah, yang mana iblis? Hakikatnya. Sama-sama tidak kelihatan. Apakah Anda tidak salah sembah? Hakikatnya Bang, hakikat. Kita berbicara mengenai hakikat. Kalau Anda, tadi kan saya sudah balikkan itu. Anda lihat Anda nggak? Lihat. Orang bisa melihat Yesus nggak? Bang Sumen Bisa. kayak kecil sih. Kenapa lari ke Itu cara Anda berbicara tidak menunjukkan Anda itu dewasa. Anda mengatakan Kenapa, iblis Bang? tidak terlihat. Tuhan saya tidak terlihat. Anda mensetarakan. Saya balik. Anda terlihat, Yesus Anda terlihat. Silakan Anda jilat. Kok kenapa giliran saya kembalikan narasi Anda, kok jadi Anda heran gitu loh. Anda menyamakan Tuhan saya dengan sesuatu yang tak terlihat. Saya menyamakan Tuhan Anda yang terlihat itu dengan yang terlihat. Sama kan? Ya makanya jangan menyembah dengan sesuatu yang setara dengan makhluk. Deritamu itu di situ gitu loh. Ya, jadi jangan emosi saudara, jangan jengkel, jangan kesal, jangan merasa terzolimi di sini. Tapi sadarilah bahwa Anda lah yang zolim. Anda yang zolim telah melantik yang bukan Tuhan menjadi Tuhan Anda. Anda lah yang zolim telah menggantikan kegagahan pencipta langit dan bumi dengan kenistaan makhluk pencipta langit dan bumi. Gitu. Anda yang zolim. Man azlama man iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah orang-orang zolim itu? Bukankah dia yang telah mendustakan tentang Allah pencipta langit dan bumi, padahal Islam sudah datang kepada mereka. Kalau Anda menyatakan hal yang tidak terlihat dengan Tuhan saya yang maha gaib, ya boleh dong. Saya juga menyatakan Tuhan Anda yang terlihat dengan isi sapi tank. Supaya Anda sadar betapa derajat level Tuhan Anda itu ya seperti itu adanya. Kita berbicara mengenai hakikat nih. Kenapa berbicara mengenai hakikat? Karena kami umat Islam ini adalah sasaran empuk untuk dimurtadkan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Murid siapa? Murid dari manusia yang mati dan bangkit hari ketiga. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Bas. Tidak segampang itu. Jelaskan dulu apa hakikat Tuhan kalian. Kalau kami laisa kami selihi syai'. Didukung oleh kitab Anda sendiri. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Udah selesai. Nah sekarang Anda sendiri menemukan diri Anda menyembah makhluk. Ya derita lu.
Itu kan dari tadi. Makanya saya bertanya mengenai hakikat. Hakikat Tuhan Anda itu roh. Hakikat iblis adalah berarti kalau hakikatnya sama, berarti selama ini saudara menyembah titik-titik es. Berat. Ya berat. Akal melawan color pasti berat. Melawan Dajjal berat. Iya, silakan saudara-saudara, silakan. Osil, selamat malam. Osil, selamat malam. Ozil. Kristen Muslim Ozil. Ozil. Kristen. Salah pencet kali. Saya mau tanya nih yang di atas Komal ini. Maukah Anda dijadikan penyembah roh? Enggak. Kenapa Anda tidak mau menyembah? Kenapa enggak mau menyembah roh? Karena Iblis. belum tentu. Makhluk. Roh itu makhluk. Nah, gitu. Saya tanya balik ke Bagi Uma untuk edukasi ya. Ini kurang nanti siapa tahu kurang terang. Astaga. Begini Bagi Uma. Bahwa hakikat Allah Subhanahu wa taala itu gaib. Itu ya. Terus kemudian apakah semua yang gaib itu sehakikat dengan Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Tidak. Sebenarnya Allah itu bukan gaib. Allah itu maha gaib. Tapi Allah itu maha zahir. Bingung kan? Bingung. Kenapa dia maha gaib? Karena dia tak tersentuh dimensi makhluk. Kenapa dia maha zahir? Maha lahir. Karena dimensi keberadaan Allah itulah yang melahirkan segala ciptaan. Wah, keren kan Tuhanku? Ayo. Kenapa dia dikatakan maha gaib? Karena tak tersentuh dimensi makhluk. Kenapa dia dikatakan maha zahir? Karena segala sesuatu berasal dari keberadaannya. Wah, mantap kali. Subhanallah. Tak ada bisa membantah itu. Adanya alam semesta ini karena bersumber dari sesuatu yang mutlak, absolut, maha ada. Kenapa dikatakan dia maha zahir? Karena keberadaan hanya ada pada sisinya. Yang ada hanya dia. Yang lain itu fana. Maka yang maha ada hanya dia. Maha zahir beliau Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa disebut sebagai maha gaib? Bukan gaib, tapi maha gaib. Kenapa? Besar dimensi maha. Nah, itulah gunanya akal kita beragama. Saya kira begitu Bang Handi. Saya sedikit lagi izin ibadah sejenak. Nanti dilanjutkan oleh teman-teman. Ya satu lagi nih buat nambah balik. Siap. Saya dengar tadi roh itu ciptaan. Ya. Tuhan mereka adalah juga roh. Iya. Hakikatnya ini berarti menurut Manjuma roh itu ciptaan. Mereka menyembah roh. Apakah mereka menyembah ciptaan? Silakan. Oh iya pasti. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah hanyalah iblis yang sakit. Iblis yang durhaka. Iblis yang terkutuk. Kenapa dikatakan diciptakan menyembah ciptaan? Al-Quran mengatakan khalaqtani min nar. Kamu menciptakan aku dari api. Kata siapa? Kata iblis. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api. Iblis nih, berarti ciptaan. Iblis yang menyadari itu. Lalu kau ciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis adalah ciptaan. Ya jelas mereka menyembah makhluk ciptaan. Itu berdasarkan Al-Quran. Nggak boleh orang Kristen bantah. Nggak boleh. Itu kitab suci kita. Begitu juga dia tidak bisa membantah kalau dia itu penyembah roh. Kami tidak menyembah roh. Nggak boleh. Itu tertulis di kitab saudara. Terima level. Level Anda harus Anda terima. Oh kami penyembah roh. Kami adalah kumpulan orang-orang penyembah roh. Islam adalah kumpulan orang-orang yang menyembah pencipta roh. Qala ana khairum minhu. Itu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad,
Iblis ketika ditanya, kenapa engkau enggan sujud menghormat kepada Adam? Apa kata Iblis sang ciptaan? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, kau menciptakan aku. Iblis mengaku diciptakan oleh Allah. Subhanallah. Dan iblis ini adalah makhluk roh. Jelas sekali itu. Dalam kitabnya mereka sendiri yang menerangkan seperti yang saya uraikan tadi. Bagaimana kemudian di dalam 2 Raja-Raja 22 nomor 22 sampai nomor 23. Jelas tertuang seperti itu adanya. Belum lagi Matius 5 nomor 12. Apa yang dikatakan di sana? Ternyata iblis itu adalah makhluk roh. Iblis makhluk roh. Matius 4 nomor 1. Iblis makhluk roh. Sudahlah. Intinya kita harus menyadari, mereka harus menyadari level ketuhanan kita jauh di atas segala-galanya. Kenapa? Karena kita menyembah hakikat yang menciptakan yang mereka sembah. Oke? Masih ada lagi? Jadi kesimpulannya, Oten Dompala tadi secara tidak langsung malu-malu mengakui menyembah ciptaan yang disembah, menyembah ciptaan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam menyembah pencipta roh, dia menyembah cipta roh. Betul Bang Handi, betul. Jadi umat Islam menyembah pencipta roh, sedangkan yang tadi yang Dompala itu menyembah roh. Berarti dia menyembah ciptaan Tuhan kita. Betul di situ. Masya Allah. Dia menyembah ciptaan Tuhan kita. Jadi levelnya itu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Oten yang tadi kita naikkan levelnya dia menjadi Oten Dompala. Penyembah. Oten penyembah ciptaan. Oten penyembah ciptaan, yaitu penyembah roh. Ada lucu lagi nih, kalau Anda lihat dalam Wahyu 5 nomor 6. Dan aku melihat, berarti melihat. Anda harus akui, dilihat. Apa yang dilihat di situ? Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Kristen. Apa yang tertulis? Bertanduk 7, bermata 7. Ya kita serahkan kepada mereka. Betulkah yang dilihat oleh penulis kitab Wahyu itu adalah wujud Tuhanmu? Silakan Anda jawab. Kami hanya bertanya. Yang kami tahu di situ tertulis binatang bertanduk 7, bermata 7. Dan inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Kan ngeri. Jangan salahkan kami karena itu tertulis dalam kitab saudara. Dan saudara secara konsep, Anda memang penyembah roh. Sayangnya umat Islam menyembah kepada Tuhan yang menciptakan roh. Keren sekali umat Islam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu Gurunda Bang Suma, boleh ya? Gurunda. Boleh. Iya. Ini kan di 1 Timotius 6 nomor 16, juga 1 Yohanes 4:12, kan Tuhan tidak dapat dilihat tuh. Tapi kenapa Yohanes melihat Allah itu sendiri di Yohanes 1:32? Itu gimana itu Banda? Dia berbentuk burung merpati. Iya. Itulah tadi yang kita kesimpulkan sama Bang Handi. Tuhan kita menciptakan sembahan mereka. Itu kesimpulannya. Benar. Tuhan kita menyembah apa yang mereka sembah. Itu kesimpulannya. Jadi kita menunggu dari sahabat Kristen yang bisa naik ke sini untuk menjelaskan. Saya kira begitu, saya ibadah dulu 15 menit insya Allah. Silakan. Ya, Madam Po, izin Gurundaku Bang Suma, saya turun dulu untuk satu kursi buat Oten. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Zuma, Gurunda semua, Ustaz izin dulu. Soalnya ini saya mau ngasih informasi ya kan. Alhamdulillah, insya Allah saya besok hari Jumat, Sabtu sama Ahad ada kegiatan di Jogja. Ini kalau buat saudara-saudara yang mau hadir ya. Sebentar. Di Jogja, Dek? Iya, di Jogja Bang Zuma. Ini. Ini bandel bawa gede. Gede. Aku deketin kameranya ya. Nah ini ada kajian ya. Ini di Masjid Labaik. Buat yang di Jogja ini alamatnya di Masjid Labaik, Jalan Sonopakis, Lor nomor 1. Ini acaranya jam 7 malam. Hari Jumat. Nah, jadi buat saudara-saudaraku yang sempat hadir ya, insya Allah kita ketemu ya. Nanti ini saya, Natalia Irian, untuk hari Sabtunya, jadi ada 5 titik Gurunda.
Saya ada 5 Masya titik. Allah. Teman yang ada di Yogyakarta tolong hadir Oh, ya. kepental ya. Ini roomnya lagi goyang, kepental. Nah, Udah balik lagi ya. Ya, ini buat hari Sabtunya kegiatannya itu di Masjid Darussalam, Jelegongan. Di Jogja. Sleman. Ya, di Jogja juga. Jadi hari Sabtu, ya, ini jamnya 9:30 pagi waktu Indonesia Barat. Buat saudara-saudaraku yang bisa hadir, silakan, ini terbuka untuk umum dan ini free ya. Jadi silakan, saya juga mengharapkan bisa ketemu saudara-saudaraku ya yang di sini ya. Ini banyak yang nonton ya di YouTube mana-mana nih. Di YouTube Guru Dazuma lagi, apalagi paling banyak. Ya, ini ada lagi jam sorenya, hari Sabtu sorenya. Saya juga akan hadir insya Allah di Masjid Al-Mutakin di Candi Trawangan, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 September, hari Sabtu. Nih, jam setengah 4 sore. Setengah 4 sore, terus kemudian malamnya ada lagi hari Sabtu. Ya, hari Sabtu malamnya ada lagi jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Ini di pondok pesantren. Di pondok pesantren Asyifa Muhammadiyah. Alamatnya di Gang Lili, Gunungan Sumber Mulyo. Di Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah. Dan ini yang terakhir ya. Mohon maaf iklannya banyak ini. Karena alhamdulillah ya, ada 5 titik Gurunda. Nah, ini yang terakhir, insya Allah kegiatan terakhir di Yogyakarta hari Ahad. Ini bersama dengan mu'alaf juga, Dr. Iskandar Zang ya. Nah, jadi ini saya juga sebagai narasumber bersama dengan beliau. Ini acaranya hari Ahad tanggal 21 di Masjid Agung. Di jalan di Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo di Sleman, Yogyakarta. Jadi kami mengundang buat saudara-saudara yang ingin hadir, silakan. Semoga kita bisa bertemu ya. Kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah di sini. Kita ketemu di dunia nyata. Jadi nggak cuma dengar dari sosial media aja. Insya Allah yang di Yogyakarta kita ketemu. Ya, buat teman-teman yang di YouTube, kalau mau tahu acaranya juga ada itu di komunitas YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Sudah saya posting di komunitas. Makasih Gurunda. HP saya memanas ini. HP saya memanas ketika Nelly naik. Yang naikin Nelly siapa ya? Jadi teman-teman teman-teman yang ada di Yogyakarta, kapan lagi ya kita langsung bertemu dengan narasumber kita, adik kita yang mu'alaf Indah Natali. Silakan hadir di kegiatan beliau. Saya berharap kalau bisa seluruh yang ada di wilayah tempat masjid yang disebutkan tadi untuk hadir. Kawal beliau, dampingi beliau. Mohon supaya beliau dijaga dengan baik. Teman-teman khususnya yang laki-laki pada saat beliau melakukan kegiatan ini, untuk ada yang patroli di luar, ya, memantau keadaan di luar. Jaga adik kita, beliau adalah aset umat. Jangan dibiarkan begitu saja datang hadir tanpa ada pengawalan. Tolong panitia supaya benar-benar selektif untuk kemudian menjaga beliau. Dan kalau ada sesuatu atau ada seseorang yang ingin jumpa, agar betul-betul perhatikan, dikenal siapa yang kemudian ingin jumpa dengan beliau. Ya, tolong dijaga, jangan sampai kita ceroboh. Banyak kemungkinan bisa terjadi. Apalagi beliau aktif dalam dunia apologet Islam. Tolong dijaga, kami minta panitia, kami amanahkan, kami titip beliau supaya beliau datang dengan aman, kembali ke rumah juga dengan aman. Amin. Selanjutnya begitu juga teman-teman yang ada di Bandung, insya Allah tanggal 5 kalau nggak salah Oktober, kami pun diundang untuk memberikan kajian. Ada beberapa komunitas mu'alaf yang ada di Bandung itu yang ingin jumpa dengan Bang Suma. Insya Allah 5 Oktober. Saya minta jadwalnya tanggal 5 Oktober. Nanti tempatnya diumumkan di mana tepatnya diadakan. Yang pasti saya hadir dan saya mau, karena
Di situ adalah komunitas mualaf. Itu ada banyak mualaf yang ingin bertemu dengan Bang Suma, Masya Allah. Oke, saya izin sejenak untuk ibadah. Nanti saya Makasih lanjut banyak, lagi setelah. Gurunda. Iya. Terima kasih dek, jaga diri baik-baik di sana ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini teman-teman, saya tetap live di YouTube. Saya tetap monitor Komal ini. Kalau hostnya nanti ada lain, tolong di-kick aja. Demikian. Saya yang lanjut. saya yang Ya. Lanjut Bang Andi. Ya.